Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khairi man ursila alaihi al-Qur'an. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad man utiya bil furqan wa ala alihi wa sahbihi ahli al-ilm wal irfan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Madad ya Sayyidi ya Rasulullah ya ashab Rasulullah, madad ya masyayikhana, madad ya syekhana, dastur ilahi anta maqsudur Allah kawanabi. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, orang-orang tua kita. Semoga Allah senantiasa menjagakan mereka kita semua, para habaib, para syaraib, para ulama, bapak ibu, pengurus Masjid Al-Ansar, jamaah kajian subuh kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Semoga kita semua selalu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga aib-aib kita ditutupkan oleh Allah dari dunia hingga akhirah. Segala amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan ini benar-benar menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan bagi kita, dengan mendapatkan predikat al-muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berada pada hari ketiga daripada bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sekurang-kurangnya kita mendapatkan apa yang ada dalam bulan Ramadan ini seperti tercermin pada 5 hurufnya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan dari Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Yang pertama huruf ra, rahmatullah. Semoga kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dapat kasih sayang Allah, aman sudah. Semoga kita dapat huruf mimnya, maghfiratullah. Tambah lagi dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan huruf dotnya, dhamanullah, jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan setempel bahwa kita bebas daripada api neraka. Kemudian huruf alifnya, al-ulfatullah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nun, nurullah, mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita, halaman 52 bagian bawah ya, 52 bagian bawah ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. وروينا في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وعن أبي ذر رضي الله عنهما. Sayyidina Hudzaifah ini gelarannya sahibu sirri Rasulillah, sahabat rahasia Rasulullah SAW. Rasulullah berikan ilmu khusus kepada beliau sebagai intelijen utama untuk mengidentifikasi dengan kelebihan yang Allah berikan. Berkat doa Nabi, dia dapat mengetahui mana sahabat sejati dan mana yang munafik, hingga beliau ini adalah gelarannya sahib sirri Rasulullah, agen intelijennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Dzar, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala,
Beliau berkata, dua-dua sahabat Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firashihi qala, apabila beliau mau tidur, berbaring di tempat tidurnya, doa ingin tidur, beliau membaca qal bismikallahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Ini yang paling mudah, yang biasa kita amalkan. Wa idza staiqadha, dan apabila beliau bangun tidur, qal, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkanku setelah ia mematikan kami, telah menghidupkan kami setelah ia mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah tempat kembali. Nah, ini Al-Faqir ingin sharing riyadhah latihan jiwa kita seperti diajarkan masyayikh, ulama-ulama, guru-guru kita. Waktu mendengar Rasulullah, ada sabda Nabi mengajarkan, Rasulullah bersabda, kita mesti terbayang yang bicara ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca bismikallahumma ahya wa bika wa bismikallahumma ahya wa bismika amut, seakan-akan kita melihat gerak bibirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dalam ilmu tauhid, pada gilirannya atau pada hakikatnya, kita semua ini kan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makhluk yang pertama diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hakikat penyembahan kita ini tenggelam dalam nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita yang mengajari macam mana cara kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa lainnya, semoga kita sampai pada tahap jika kita melakukan amalan, kita tidak lagi melihat itu diri kita, tapi kita sudah melihat itu adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dialah yang paling terbaik sebagai pengabdi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rawina fi kitab Ibn Sunni bi isnadin sahihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan kami riwayatkan satu hadis yang terdapat dalam kitab Imam Ibn Sunni, Amal al-Yawm wal Laylah namanya, dengan sanad yang sahih dari Abi Hurairah Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza istayqaza ahadukum falyaqul, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah mengatakan, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikrih. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepada jiwaku, mengembalikan ruh kita kepada kita. Jadi sedang tidur tuh ruh kita itu diambil, apa cepatnya bisa bergerak, bisa bangun, bisa balik. Walau ruh dicabut kan tak bergerak. Ruh itu maknanya pergi balik tanpa dimensi waktu di sisi Allah. Ruh kita ini diambil, pas kita bergerak balik lagi. Dia
Itu sebenarnya di situ ruh kita hakikatnya diambil, diangkat. Pas bangun betul itu baru radda alayya ruhi, dikembalikan secara sempurna. Wa afani fi jasadi, yang telah menyehatkan saya pada tubuh saya ini. Kalau sudah tidurnya enak, tidur yang berkualitas, ketika dibangunkan Allah, dibalikkan ruh, bangun dalam keadaan segar bugar. Wa afani fi jasadi. Coba kita tak ada tidur, lesu, ya, dah ada semangat. Nampaknya wajahnya ada lesu-lesu, kurang tidur. Tapi karena ibadah, karena Allah, moga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sehatkan aku pada jasadku, wa adzina li bi dzikrih, dan Allah izinkan aku berzikir kepadanya. Diizinkan Allah lagi kita bangun tidur langsung nyebut alhamdulillah. Itu izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah wa syukurillah, bulan Ramadan ini kita tak makan, tak minum, kurang tidur, agak letih, semuanya kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bilang as-sawmu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, aku sendiri yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, hambaku meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya, kurang tidur, ya, letih, min ajli, karenaku, kata Allah. Maka Allah yang akan langsung membalasnya. Itu salah satu kelebihan utama puasa di bulan Ramadan dan amal ibadah di bulan Ramadan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji ini kias dengan ibadah sunnah sama dengan melakukan yang wajib, dan dikiaskan lagi satu kali wajib sama dengan 70 kali sekali duduk kita puasa nih. Makanya kalau mohon maaf yang memberhentikan pengajian yang rutin di bulan Ramadan agak rugi sebenarnya. Karena kalau kita tetap sekali duduk itu 70 kali ganda dari hari biasa pula, ya. 70 kali datang, 70 kali minggu. Berapa lama 70 minggu tuh? Sebulan 4 minggu. Nak dekat 20 bulan. Setahun lebih berarti. Sebulan kan 4 minggu ya. 10 bulan baru 40 minggu. Setahun lebih, setahun 4 bulanan. Istiqomah tuh tidak pernah tak datang. Besar pahalanya. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah jualah yang membalaskan untuk hamba-hambanya, dan Allah juga yang menggiring serta mentakdirkan dan memudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Tentu amal-amal lain juga tetap banyak, ya. Oke, kalau dibilang yang tak ngaji subuh, kami tak mau, kami banyak, tarawih kami banyak, zikir kami banyak, iyalah, bagus semuanya ada, ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Selagi amal ibadah kita lakukan karena Allah di bulan Ramadan, semakin banyak tentu semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Wa rawaina fihi an Aisyah radhiyallahu anha, dan kami riwayatkan satu hadis yang terdapat dalam kitab Ibnu Sunni juga dari Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu 'inda raddillahi ta'ala ruhahu, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan ketika Allah mengembalikan ruhnya, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bangun tidur baca ini, illa ghafarallahu ta'ala lahu dhunubahu
melainkan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi kita variasikanlah doa tidur kita tuh. Yang kita hafal, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sesekali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesekali baca alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrih. Ini saya mendapat ijazah dari seorang Habib, di antara guru kita juga Habib Fauzi. Habib, kawan Habib kita juga, Habib Fauzi ini dari Palembang, Al-Idrus. Amalan bacaan ini untuk kesehatan. Karena kan ada doa Allah sembuhkan aku dari penyakit yang ada di tubuhku. Walaupun awak ni tidak ada istiqamahnya mengamalkannya. Kalau istiqamah bagus sebenarnya. Ada kelihatan. Yang penting saya sampaikan itu dari beliau. Salah satu hikmahnya sangat baik untuk kesehatan kita. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Tandai nanti itu ya, yang mesti dihafal artinya. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku, yang menyehatkanku pada tubuhku, dan mengizinkan aku lagi berzikir kepadanya. Langsung beringat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bacaan yang lain. Yang tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah ampunkan dosa-dosa telah lalu walaupun sebanyak buih di lautan. Tak ada yang bisa ngitung tuh. Nanti kita bilang psikolog ni bengak. Tak mungkin pula dosa aku sebanyak itu, katanya. Apa pula tak mungkin. Sehari kita ni berbuat dosa tak terhitung banyaknya. Yang besar-besar ngibah orang, yang halus-halus banyak nian. Kata mak saya, dari guru-guru juga ada, mak saya selalu beri nasihat antara lain, dosa kita ni macamnya kalau dia nyapu tu dia bilang ke anak-anak, tengok ni mak nyapu petang ni banyak ada debu masih. Pagi tadi mak sudah sapu juga, siang tadi sapu juga, ngapa petang ni masih ada debu? Itulah dosa kita, ada habis-habisnya. Makanya kita terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak boleh berhenti. Dan Ramadan adalah bulan ampunan Allah. Membaca ini seperti dihapuskan Allah walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Wa rawina fi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan kami riwayatkan satu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita biasakan asal dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min rajulin yantabihu min naumihi fayaqul, tidaklah ada seorang laki-laki yang terbangun dari tidurnya lalu dia mengucapkan, dia membaca, alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqzata, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tidur dan bangun, tidur dan terjaga. Allah hidupkan kita. Wa ja'alna al-laila libasa, Guru Wahab baca, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Cuman payah ngikuti lagu beliau ni, khusus lagunya. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian, ditidurkan Allah kita, dan siang kami jadikan ma'asya sebagai tempat penghidupan. Jadi Allah yang menciptakan tidur dan jaga. Alhamdulillahilladzi ba'athani saliman wa sawiyah,
Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan aku dalam keadaan saliman selamat, wasawiyan lagi normal. Kita ni lupa banyak bersyukur. Kita normal, kita waras ni anugerah Allah. Kalau tidak ada dibangunkan Allah dalam keadaan waras, walaupun sehat, bangun tidur sehat, tapi langsung tak jelas ngomong sudah. Karena naudzubillah min dzalik. Awak bangun di Jambilah, tiba, oi, perasaan ini sudah berubah, bukan Jambi lagi, udah di Padang sudah. Lalu kita berbicara seakan-akan kita berada di Padang. Istri kita, anak kita bingung lah. Pergi ke toko ini, toko itu udah ada di Jambi, toko itu ada di Padang. Kata anak, jauh pak, katanya kan. Kok bukan di Jambi, Padang, toko tu. Kan sudah bingung warga kita. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman wa sawiya. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan aku dalam keadaan selamat dan normal, waras. Dalam keadaan otak apa tuh? Sehat. Banyaklah pokoknya ya. Semuanya kita wajib memuji Allah. Banyak saya dengar cerita. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita. Ada orang buka mata bangun, dikiranya dia bisa bangun. Rupa-rupanya sudah tak bisa bergerak. Stroke. Bangun mata. Kau nak bangun? Tak bisa ngangkat. Tangan ni tak bisa ngangkat. Ini tak bisa ngangkat, Allah tak bisa ngangkat. Saya ada keluarga kami masih di Kuala Tungkal, anaknya cerita, tapi sabar orangnya luar biasa. Akhirnya sehat, lama sampai 9 tahun. Dia bercerita pas sehat juga ada cerita. Sampai nyamuk gigit di pipi nih, kan respon otak kan ketika ini gatal, tangan kita kan nak gerak nih supaya ngusir. Tapi otak merintah, tangan tak bergerak, kan kita lupa. Kita bersyukur bangun dalam keadaan alhamdulillah masih duduk, masih bergerak. Alhamdulillahilladzi salima, sehat, salima, wasawiyah, dan dalam keadaan normal. Jadi waktu kita baca, Bapak Ibu, kita baca tu kita dengan hati. Mohon maaf, macam kita tasbih solat. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu pikiran kita bukan kosong. Kita mengagumi Allah. Ya. Sejuta bayangan nikmat yang Allah berikan, kehebatan, memandang alam, makan enak, semuanya hebat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu waktu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah kosong, tapi alhamdulillah betul-betul kita memuji Allah. Walaupun cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kita enggak boleh kosong. Allahu Akbar yang mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Waktu bangun ni tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kita nikmati. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan aku, menghidupkan aku lagi. Dan kepada mana aku kembali. Bukan bacaan kosong biasa. Tetap pahala, baca-baca kosong itu pahala, tapi tentu beda dengan baca yang dengan jiwa. Baca itu dengan benar-benar dihayati. Tapi maknanya bukan berarti harus lambat. Ciri menikmati baca lambat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma. Tidak. Salat dan lambatnya, ngapa salat kau lambatnya? Aku menikmati. Tak begitu juga maksudnya ya. Tapi memang setiap bacaan kita itu kita terasa nikmat, kita khusyuk, kita hadir hati kita. Asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambungannya. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman wa sawiya. Asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bacanya nih, alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqzata
alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman wa sawiyya asyhadu anna allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku menyaksikan bahwa Allah lah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan Dia atas segala sesuatu maha kuasa. Illa qala Allah Ta'ala, siapa yang baca demikian kata Nabi, maka Allah akan berfirman, sadaqa abdi, benarlah hambaku. Ada jawab Allah. Kata kita baca ini Fatihah kita tu, Fatihah itu dua bagian kata Nabi. Jadi Fatihah itu dibagi Allah dua. Allah berfirman, nisfun li wa nisfun li abdi, setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku. Idza qala al-abdi, apabila idza qala abdi, kalau hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku akan menjawab kata Allah, hamida alayya abdi, hambaku memujiku. Jadi kita dialog dengan Allah dalam surah Al-Fatihah. Waktu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini antaraku dan antara hambaku, dan aku akan kabulkan apa yang diminta oleh hambaku. Lalu apa yang diminta oleh hambaku? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi waktu kita baca Fatihah itu harus ada tuh, harus terlintas bayangan Allah membaginya dua, untuk Allah dan untuk kita. Dan Allah akan mengabulkan wali abdi ma sa'al, untuk hambaku aku kabulkan apa yang dia minta. Sadaqa abdi, benarlah hambaku. Jadi kalau kita baca doa memuji Allah, itu Allah merespon. Makanya Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah itu memberikan ilustrasi. Kalau kita mengatakan Sami'allahu liman hamidah, itu kalau diilustrasikan, tapi Allah kan maha suci daripada diilustrasikan. Ibarat kita tuh gini, Allah mendengarkan apa yang dipuji oleh hambanya, maka kita langsung respon, Rabbana lakal hamdu, Tuhanku segala puji hanya untukmu. Jadi kalau ada orang yang membaca Sami'allahu liman hamidah tapi dia main-main dan tak ingat, itu berarti tidak ada dapat. Makanya kita Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati, bukan kosong. Jadi ketika kita baca Rabbana lakal hamdu, itu kita betul-betul merasakan betapa Allah mendengarkannya. Jadi kita harus ada rasa itu, dan itu adalah kunci daripada khusyuk. Yang pertama, hudurul qalbi ma'allah, hati kita selalu hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap amalan apapun juga. Macam kita buka puasa, buka puasa ini kan doa yang sering kita baca, oke, boleh juga lah yang biasa. Tapi sebenarnya yang biasa ini kalau kita lihat dalam syarahan hadis itu setelah, walaupun ada juga yang membolehkan sebelum, karena takut dengan lupa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, laka sumtu, karenamulah aku ni berpuasa, wa bika amantu, dengan engkaulah aku beriman, wa ala rizkika aftartu, atas rezekimulah aku ni berbuka, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu harus ada rasa kesyukuran kita, itu kita sampaikan penuh kepada Allah. Kalau baca tapi kosong, dapat juga lah pahala, cuman ibarat kata baca tak tahu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa Allah. Tapi tak ada nikmat lah, karena tak tahu yang dibaca. Jadi di dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, dan juga di kitab-kitab hadis, ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengatakan siapa yang membaca doa ini sebelum berbuka puasa, ya, sebelum berbuka. Kalau yang tadi indal iftar, saat berbuka, yang Allah malakasum itu, kalau ini bunyinya sebelum berbuka. Ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfir liyadz dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Wahai yang maha agung, wahai yang maha agung, engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ampunkanlah dosa-dosaku, yang mana dosa-dosaku ini banyak dosa-dosa yang besarnya. Sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa besar illal azim, kecuali zat yang maha besar, maha agung. Maka Allah ampunkan, kata Nabi, dosa-dosa orang tersebut. Banyak itu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, para Nabi, dosa-dosa yang lalu, dosa besar dan kecil diampunkan Allah semua. Kata Nabi, ajarkan juga kepada anak-anakmu. Ini untuk juga kebaikan dunia, mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mungkin ada di share oleh Ustaz Rojikin, ya. Itu boleh dilihat nanti, ya. Itu doa berbuka puasa. Bolehlah campur. Takut yang Allah malakasum itu terlupa. Tapi mau dibaca di setelah berbuka boleh juga. Seperti dalam kitab Syairus Sadiqin, itu dibaca setelah berbuka puasa. Allah malakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau dapat tambah dikit, zahabaz dhama'u wa tallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dahaga pun hilang, keringat punlah balik lagi, dan dosa-dosa pun pergi, dan pahala pun dimasukkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pula saya ada pantun seloko orang Jambi, mungkin dari sini ilhamnya. Yang orang makan sirih itu, orang nginang sirih, kan merah muka balik lagi, tak tahu ada, ya. Kan habis makanlah sirih ini, setelah makan sirih kan merah muka balik lagi, keringat lagi, seperti itu. Itu baru makan sirih, apalagi yang ini buka puasa kan, tentu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan Allah malakasum itu sebelum, zahabaz zama'u setelah. Tapi dua-dua boleh tentu. Tapi kalau mau ngamalkan yang tadi tentu lebih bagus. Ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfir liya dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Perlu kita tambah pengetahuan melengkapkan untuk Ramadan kita. Di antaranya kan tadi ada yang bertanya tentang witir. Dan witir ini kan dalam hadis Nabi, la witrani fil lailah, tidak ada dua kali witir dalam semalam. Kalau kita sudah witir pada malam harinya, ketika kita sholat tahajud lagi, silahkan tahajud, hajat, taubat, istikharah dan sebagainya. Tak perlu lagi sholat witir. Tapi banyak juga ulama yang menganjurkan, karena witir itu pada dasarnya juga adalah penutup sholat, maka boleh. Tapi dilengkapkan lagi, misalnya ditambah satu dulu, tambah satu menjadi, malam tadi kan sudah 3 witir, jadi pas sahur tuh tambah satu jadi 4, baru buat 21 lagi, atau langsung buat 3 rakaat, berarti kan jadi 4. Malam itu kan sudah ganjil jadi 4, tutup lagi dengan 1. Kalau memang mau buat boleh dibuat syafa', digenapkan dulu baru witir, karena pengunci witir itu adalah rakaat terakhir. Makanya 1 rakaat dalam mazhab Syafi'i itu dipisahkan daripada 2 rakaat, karena dia pengunci atau penutup witir dengan 1 rakaat. Jangan lupa baca doa khusus. Maka dalam tarawih itu ada Subhanal Malikil Quddus, itu spesial untuk tasbih witir. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikatur Ruh. Itu bagus dibaca.
Mudah-mudahan Allah tolong kita dalam beramal soleh. Inilah mungkin yang dapat disampaikan pada subuh hari yang mulia ini. Mungkin kita akan baca ratib atau sebagainya kepada Ustaz Ananda, Ustaz Rizki, silahkan dipimpin. Karena kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.